Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa di channel Donditan. Dan pada hari ini saya kedatangan seorang pemuda, apa namanya, Ciputo. Cina punya toko. Bener. Namanya Chandra. Chandra siapa? Chandra Budianto, Pak. Chandra Budianto. C-nya tan juga, berarti setan juga nih berarti. Yang setan siapa? Bokap. Iya, dari bokap. Dari bokap. Betul. Oke. Nah, Chandra ini datang ke studio Qadam Mu'allaf Indonesia menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul, Pak. Betul? Betul. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, Pak. Oh, nggak ada yang nyuruh. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada yang nyuruh, alhamdulillah gue buka nih. Kalau ada yang nyuruh, gue nggak keluarin nih. Ya, karena sudah menginformasikan mau bersyahadat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Tolong pinjam KTP-nya, dicocokin nama dan nick ya. Karena nggak boleh beda satupun. Oke, Chandra Budianto, cek. betul. Jakarta Nicknya. 10 320 11 09. Apa ya? Betul. Apa ya? Nomor KTP-nya apa? Apa ya? Kebetulan. Sama mau gua. Sering isi form soalnya. Oh, pakai serius. apa? Apa ini apa pinjaman online? Enggak juga, jangan. Kalau itu jangan. Oke, jangan ya. Oke, alhamdulillah. Ini kan udah disiapin. Itu si siapa? Melisa juga lagi disiapin. Oke. Nah, seperti biasa ya. Saya cuma mau nanya alasan singkatnya mau masuk Islam kenapa? Karena sebenarnya setiap keputusan besar yang saya ambil kok, itu apalagi kalau keputusan besar itu saya bingung gitu ya. Bukan bingung sih, tapi keputusan besar yang saya nggak tahu harus gimana gitu. Itu saya nyerahin ke alam. Makanya saya alasannya itu petunjuk alam sama salah satu langkah saya buat membangun rumah tangga yang samawa, Pak. Widih, kok udah tahu-tahuan samawa aja lu? Ini udah belajar Islam kayaknya nih ya? Dengar-dengar aja Udah juga. ya, nonton siapa nih? Nonton Ustadz Hidayat nggak? Yang saya tonton sih Habib Djafar. Habib Djafar, Habib boleh. Djafar. Karena dia ngebungkusnya itu dengan kadang komedi gitu. Oke. Ya lu juga harus agak luas ya. Iya, betul. Tonton aja semua Iya. ulama, tonton aja Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, itu tonton aja semua. Nanti yang mana lu cocok, yang ini lo ambil. Iya, benar. Ya. Keren juga lo ya, berarti udah belajar Islam ya. Alhamdulillah. Tapi maksud gua bokap udah tahu, bokap nyokap udah tahu? Sudah tahu. Sudah izin minggu lalu sih sebenarnya. Udah izin? Izin. Oh, diizinin. Diizinin. Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau masuk Islam, di Islam itu nggak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah SWT. Oh. Ya. Tapi kalau lu kasih tahu orang tua itu bagus sekali. Ya, kalau lu bisa kasih tahu orang tua bagus sekali, apalagi kalau mereka sampai tidak marah, tidak menentang, itu bagus sekali. Dan berarti orang tua lu tuh keren-keren berarti. Wih. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Alasan singkatnya gitu. Lu menyerahkan ke alam berarti lu sama dia bagaimana dia? Enggak sih kok. Jadi kayak Betapa gitu? enggak. Oh, Jadi biarkan mengalir sebagaimana mestinya gitu. Oke. Nah, gini. Seperti biasa, gua harus nanya nih ke Chandra nih. Chandra ini mau memeluk agama Islam ini atas keputusan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas keputusan sendiri. Alhamdulillah, nggak ada yang maksa. Itu nggak maksa itu ya? Enggak. Nggak ngerengek-ngerengek ya? Enggak kok. Enggak ya? Oke, Aman. alhamdulillah.
Terus yang kedua, tadi udah dengar orang tuanya ternyata mengizinkan, ya walaupun nggak perlu minta izin orang tua, tapi orang tuanya nggak apa-apa, maksudnya nggak marah-marah ya. Enggak kok. Keren. Jadi saya cuma mau berpesan buat Chandra, habis syahadat ini, lu tunjukin ke orang tua lu sekarang lebih baik. Ya, kalau sebelum udah sayang, udah hormat, lu tunjukin lebih sayang, lebih hormat. Kalau lu udah sering ngasih makanan, tambahin lagi ngasih duit gitu. Ngasih duit lu jaga toko ya. Lu yang setor duit itu. Bener. Oke, gak apa-apa. Jadi yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Pertama bersyahadat, ya. Yang kedua sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Chandra berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Berjanji. Alhamdulillah, keren. Udah pernah dengar rukun iman Yang dalam Islam? yang mana dulu? Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Takdir, ada yang takdir mutlak dan takdir yang diusahakan. Belum Baru dengar dengar. ya? Baru dengar. 6 nih ya. Nanti lu nggak boleh menolak salah satu dari ini. Ya, untuk menjadi muslim lu harus beriman kepada 6-6-nya ini. Ya. Yang takdir itu, lu dulu sebelum lahir bisa nggak milih jadi orang Cina? Nggak bisa kok. Jadi Cindo maksudnya? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itulah takdir mutlak. Oke. Ya, jadi lu udah ditakdirkan lahir di keluarga Cindo gitu. Kalau sekarang lu masuk Islam, alhamdulillah. Nah, nanti gua kasih tahu ya. Oke. Oke, ketiga. Tadi itu semuanya udah ini kan udah tahu ya. Udah pernah dengar kan 2 kalimat syahadat? Sudah kok kalau kalimat syahadat. Oke, udah tahu artinya? Tahu. 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 Oke. Lu udah yakin dengan 2 kalimat itu? Yakin? Yakin. Udah terima dalam hati. Sudah. Lu mau ikhlas dengan 2 kalimat itu? Ikhlas. Ikhlas. Lu mau taat dengan 2 kalimat itu? Taat. Lu mau jujur dengan diri sendiri? Jujur kok. Terakhir lu mau cinta nggak sama 2 kalimat itu? Kenapa kok? Cinta. Oh iya, cinta. Kalau lu cinta, nanti lu ngejalanin Islamnya enteng. Dengan senang hati gitu. Senang hati, benar. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang menghalangi Chandra lagi untuk bersyahadat. Sekarang, tolong baca ini di depan saya. Ya. Mulai dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutkan nama, langsung ke sini aja. Agama sebelumnya, terus ke sini sampai 2 kalimat syahadat. Oke. Habis itu baru saya tuntun syahadat. Oke. Kalau udah siap, silahkan. Gak usah berdiri dulu aja. Oke kok. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama di sisi Allah, Islam ada Sesungguhnya agama sorry. yang diridhoi. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ini baca. Sesungguhnya agama yang diridhoi. Oh, oke Pak. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini Quran surat Ali. itu dibaca juga. Oke. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Chandra Budianto dengan agama sebelumnya agama Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Sekarang kita salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muslim loh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah muslim. Iya kok. Ya, alhamdulillah. Peluk dulu dong. Iya. Semoga istiqomah ya. Iya Pak. Waduh, Cina Muslim nih namanya. Sekarang jadi Cilim. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebentar ya, gua ambilin gopen.
Iya kok. Pernah ngimpi nggak lu jadi muslim? Nggak pernah sih kok. Nggak pernah kebayang juga kok. Bener. Iya kok. Tanda tangan di atas materai, tulis nama. Ya. Nggak bawa foto ya? Nggak bohong. Ini sertifikat langsung dikasih. Nanti pulang tempel foto, yang foto sendiri jangan foto berdua. Ya. Dilaminating boleh biar nggak gampang rusak. Secepatnya lu ke kelurahan, bawa KTP, bawa ini, sama bawa KK. Oke. Cari petugas Dukcapil. Pak, saya mau ganti kolom agama di KTP. Oke. Oke, nggak sampai sejam jadi. Oh bisa Ya. ditunggu ya kok? Ditunggu aja, ditunggu ya. Ini gua scan dulu ya. Oke, tadi gua bilang lu udah jadi Cina Muslim lu. Iya. Muslim tahu artinya apa? Belum tahu kok. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Oke. Berserah diri. Tadi kan lu udah beriman pada Allah nih. Allah ini kan pencipta kita semua nih. Bener. Ya. Lu cuman berserah diri kepada kehendak pencipta. Kehendak pencipta itu apa? Itu tadi sholat, zakat, puasa, naik haji aja kalau mampu, dan aturan-aturan lain gitu lah. Kalau lu berserah diri, lu tinggal ngikutin aturan-aturan itu. Itu namanya berserah diri. Kalau dilarang jangan dikerjain gitu. Ya. Seperti dulu lu ngikutin aturan di sekolah, aturan orang tua misalnya gitu. Dengan lu berserah diri, lu disebut muslim, orang yang berserah diri kepada penciptanya. Orang yang berserah diri. Ya, orangnya ya. Iya orang. Islam agamanya atau ajarannya. Orangnya muslim. Jadi muslim itu orang yang berislam, orang yang berserah diri kepada pencipta. Islam itu artinya berserah diri. Ya. Selain itu selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta. Itu artinya. Baru tahu ya? Baru tahu. Kasian banget ya. Udah umur segini baru tahu ya. Tapi alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah ya. Alhamdulillah Chandra umur segini sudah dikasih tahu. Masih banyak orang yang sampai puluhan, umur 60, 70 baru tahu. Berarti lu beruntung lu, umur segini udah tahu lu. Tahu di awal. Tahu ya. Lebih maksudnya awal. gini. Kita dulu waktu lahir, ya, semua bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Dia bisa jadi Buddha, bisa jadi Kristen, bisa jadi Yahudi atau Majusi kan karena orang tuanya. Bener. Nah, warisan agama gitu ya. Warisan. Tapi ketika nanti bayi itu besar, dia dengar soal Islam, dia nerima Islam, sampai dia masuk Islam seperti Chandra hari ini. Sebenarnya Chandra tuh nggak pindah agama, tapi Chandra tuh kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu apa? Muslim. Manusia lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa berserah diri kepada penciptanya kan. Lu bisa segede gini kan karena dititipin ke orang tua lu aja. Bener. Betul? Dirawat. Nah, dirawat gitu kan. Iya bener. Nah, orang yang bukan Islam ketika dia bersyahadat kayak Chandra tadi, dosa-dosa lu dari mulai lu puber ya sampai hari ini dosa-dosa lu udah hilang semua, diampuni. Di Islam kita pahami begitu, ya. Tapi kebaikan lu nih, lu nolong orang, lu nolong siapa misalnya, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren dong? Keren kok. Hah? Nggak ada yang keren. Oh keren. Ya nggak ada yang keren, apa namanya, nggak ada yang nggak keren dari Islam. Ya jadi itu bukti Allah pencipta kita tuh maha adil buat orang yang mau beriman. Ya jadi nanti lu sekarang setelah bersyahadat, lu tinggal belajar Islam secara bertahap, nggak usah buru-buru. Iya. Habis ini hari ini bersyahadat besok jadi imam nggak boleh gitu ya. Harus belajar pelan-pelan. Bertahap Ya. lah gitu ya. Bertahap. Nanti tenang, ada guru yang kita kirim. Cibinong mah deket lah. Ya, kita kirim guru ke rumahnya Chandra. Kalau boleh sama orang tuanya. Iya. Belajar di rumah. Lu sambil jualan, kalau lagi nggak ada orang beli, lu belajar. Gitu. Ya. Dan kan belum sunat. Iya kok belum. Segera tentuin jadwalnya. Kasih tahu Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian, jam sekian gitu. Nanti mending daftarin. Oke. Lu tinggal datang siap dipotong gitu aja. Tinggal bawa diri kok. Nggak ada yang sakit, pokoknya nggak ada yang sakit. Lu datang bawa motor, bisa pulang naik motor. Nggak usah naik ambulan. Ya, Oke kok siap. tenang aja. Atau mau sunat di rumah juga boleh. Kalau lu nggak sempet. Home service gitu. Iya,
Kalau lu nggak sempat ke klinik, lu tinggal tentuin jadwal aja sama Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian, jam sekian. Dokter kita datang ke rumah lu. Kalau perlu bokap lu sekalian sunat. Gak apa-apa, beneran. Serius. Iya, Jadi kita bisa kirim dokter ke rumah untuk sunat di rumah, semuanya gratis, nggak ada yang perlu dibayar. Ya kalau kasih minum aja boleh lah, ya. Tapi nggak ada yang harus dibayar, semuanya dari kita yang bayar. Oke? Oke kok. Ada pertanyaan? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang Islam sih kok. Boleh. Karena saya kan awam nih kok hitungannya. Apa? Yang mau saya tanya tuh ini kok. Tunggu sebentar. Sebelum nanya, gua kasih ini dulu ya. Boleh. Nah, sebelum nanya, nanti habis ini baru kita boleh tanya jawab ya. Ini boleh dimasukin dulu. Oh iya. Jangan lupa ya segera ganti KTP. Iya. Nanti kalau KTP yang baru udah jadi, tolong dipoto kirim ke Suci. Oke. Ya. Karena itu penting. Yang pertama lu gua kasih ini. Buku tuntunan sholat lengkap. Ya, lu harus baca semua. Oke, Pak. Ini nanti lu bisa baca apa kalimat niat, nanti buat wudunya gimana, sholatnya gimana, macam-macam sholatnya gimana ya. Ini ada buku Juz Amma. Juz Amma itu surat-surat dalam Quran yang masuk dalam Juz Amma. Biasanya surat-surat yang agak pendek. Nah, ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini nanti jembatan supaya lu bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Nah, ini kayak buku zaman kelas 1, kelas 2 SD lah, mengenal huruf Arab. Ada yang ngajarin, tenang aja, nanti gurunya datang ke rumah ngajarin dari mulai mengenal huruf, hafal, baca, nanti ada panjang pendek, kalau disambung gimana gitu. Kalau udah lulus ini, nanti lo akan bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Tapi yang di sini juga ada terjemahnya. Selama lo belajar, lo mau baca terjemahnya boleh. Oke. Tapi sebagai muslim tolong diingat, jangan sembarangan pegang mushaf Quran, jangan juga sembarang taruh. Kalau mau pegang, mau baca, lu dalam keadaan berwudu, ya. Terus jangan taruh sembarangan. Oke, jangan lupa nanti juga pulang, lu namanya mandi besar. Nah, ya mandi besar itu apa? Menghilangkan hadas besar. Lu kan baru syahadat nih. Nanti pulang, sebelum mandi lu berniat dalam hati, ya. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Nanti lu baca niat dalam bahasa Arab di situ ada. Oke. Ya. Terus karena lu belum karena lu belum sunat nih, gua kasih sarung nih buat habis sunat. Ya, ini persembahan dari BHS Tex, ini sarung atlas. Nah, nanti kalau buat habis sunat cocok inilah. Biar silir gitu maksudnya. Ini ada sejumlah uang, ya. Uang ini adalah disebut uang zakat. Di dalam Islam kita ada sistem namanya uang zakat yang diambil dari muslim-muslim yang sudah memenuhi syarat, dan uang zakat itu dikumpulin dan dibagikan kepada 8 macam orang. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Chandra. Ya, walaupun lu punya duit, lu nggak boleh nolak. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 0M. Tahu Bu, 0M? Hah? 2 miliar. Oke, tadi udah dikasih buku, lu pelajarin, lu baca semua, lu bisa praktek pakai ini. Nah, kalau lu baca bukunya belum hafal, nanti lu praktek sholatnya pakai sajadah ini, ada tulisannya, ada bacaannya. Lu boleh nyontek. Lu sekolah nyontek nggak? Sering ya? Dikit lah. Oh, dikit. Yang ini boleh nyontek kalau belum hafal. Okay. Tapi kalau lu sholat ke masjid jangan bawa ini. Nanti sebelah lu nyontek juga. Ya. Ngelirik nanti. Sebisa mungkin kalau sholat di masjid, pakaian yang bagus, jangan ada tulisan di baju kita di belakang. Oke, karena itu mengganggu konsentrasi orang yang di belakang lo gitu. Jadi ya? baca nanti. Nggak boleh. Ya. Oke, ini gue masukin ya. Yo. Oke, sekarang silakan mau nanya. Sebenarnya masalah apa sebutannya kok? Apa? Sunat. Bukan kok. Masalah yang sholat juga sih kok ini. Sholat apa? Kalau dulu saya agama Buddha, nggak tahu ini agama Buddha yang selama ini saya dapat gitu ya Pak. Mungkin awam juga gitu, nggak begitu dalam. Gue juga bukan ahli Buddha. Lu jangan nanya Buddhanya ke gua. Kalau saya doa dulu tuh, saya doanya ke dalam diri saya, bukan ke istilahnya bukan ke atas gitu kok ya.
Maksudnya kalau loteng gitu? Iya bukan jadi Tuhan, iya maksudnya. bukan ke Tuhan gitu. Gue mau nanya lu nih. Iya kok. Selama lu jadi Buddha, lu tahu nggak Tuhan lu namanya siapa? Nggak tahu kok. Nah, gitu. Karena yang saya tahu Buddha itu sendiri kan artinya yang sadar gitu ya kok. Yang tercerahkan. Yang tercerahkan, yang sadar gitu. Dan Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Dan dia hitungannya manusia gitu kok. Ya memang manusia. Iya kan, jadi kesan dia tuh guru gitu, Iya. bukan Tuhan gitu kan Iya. si Siddhartha Gautamanya ini. Tapi kan lu nggak menyembah Buddha kan? Enggak. Iya enggak. Di Jadi Buddha nggak mengajarkan menyembah Buddha. iya kok. Jadi yang saya dapat tuh agama Buddha tuh mengajarkan gimana kita berkehidupan sehari-hari Iya. gitu Pak. Yang Iya. saya dapat selama ini. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kalau dalam agama Islam, berarti kan itu bertentangan sama agama saya sebelumnya kok. Pertentangannya gimana? Saya agak berdoanya tuh ke dalam diri gitu Pak. Jadi bukan meminta, bukan bukan meminta sih gitu Pak intinya. Kalau dalam agama Islam tuh gimana Pak? Kalau di Islam kita mengenal Tuhan yang Maha Pencipta ini, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia kita ini semua ini punya nama. Nama siapa? Allah. Ya, kita sering sebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam justru Allah tuh malah seneng kalau kita minta. Seneng. Justru makin banyak minta, Allah makin dengar. Itu kalau pantas dikasih kalau lu pada saat itu insya Allah dikasih. Tapi kalau belum pantas atau belum waktunya, lalu jangan jangan maksa gitu. Jangan suudzon itu berprasangka buruk gitu kepada Allah SWT, ya. Kita sebagai manusia ciptaan, kita sudah dikasih apa ya namanya ya, rezeki dan kesempatan yang sama. Lu mau beriman nggak beriman, lu dikasih kesempatan yang sama. Lu kerja keras lu bisa kaya, lu mau pintar ya lu belajar gitu. Semua dikasih kesempatan yang sama. Tapi di dalam Islam lu boleh minta, sangat boleh, malah lu sangat seneng kalau lu minta. Nah, nanti lu belajar ya, ada saat-saat yang bagus gitu untuk kita minta, macam-macam. Nanti lu kalau udah baca pasti nanti lu tahu, oh pada saat ini minta itu lebih mudah dikabulkan misalnya. Tapi kapanpun lu mau berdoa di luar sholat, silakan. Lu mau berdoa minta apa aja, silakan. Lu kan juga orang tua nih sekarang belum Islam. Iya kok betul. Sekarang kan lu kan lagi nggak punya dosa nih, ya. Kalau orang lagi nggak punya dosa, banyak-banyak berdoa. Itu insya Allah cepat dikabulin. Dan yang pertama-tama lu doain orang tua lu, supaya mereka sehat, supaya mereka panjang umur, dan yang terpenting supaya mereka apa? Menjemput hidayah jadi muslim. Itu yang paling penting. Iya. Yang kedua, doain ibu, doain gua, yang tua-tua dulu nih maksudnya nih, yang muda-muda belakangan aja gitu. Ya, doain semuanya teman-teman, doain juga yang nonton. Maksudnya apa? Lu kan lagi nggak punya dosa nih, dosa lu nih sekarang 0. Lu kayak kertas putih nggak ada tulisan apa-apa. Nah, lu yang nulis dengan segala apa? Segala kebaikan, segala perintahnya lu jalanin, larangannya lu jauhin. Itu namanya apa namanya? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Boleh minta, banyak-banyakin minta, mumpung lagi nggak punya dosa. Ya. Iya kok. Nah, analoginya begini. Dulu kan nggak, lu kalau waktu masih kecil, kalau lu kan suka main misalnya, pulang-pulang cemong gitu, terus bilang sama nyokap lu, mah ke mall yuk gitu. Kira-kira nyokap lu mau nggak ngajak lu ke mall kalau lu cemong? Nggak mau, dimandiin dulu. Nah, gimana itu? Ya kayak gitulah. Lu kalau minta sesuatu kepada pencipta, lu jangan sampai cemong dulu gitu. Jangan lagi cemong gitu. Cemong itu artinya apa? Lu banyak dosa, atau banyak kotor, atau banyak apa gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau lu apa namanya nanti nih, ibaratnya lu udah punya anak lu nggak cemong, udah bersih, udah wangi, lu bawa kemana-mana kan lu seneng juga kasih lihat anak. Gitu. Bener ya. Ya, Iya kok. apalagi. Sama doanya yang dimaksud tuh harus maksudnya sholat atau bisa di waktu kapan aja Pak? Kalau sholat itu ada bacaannya. Nah itu tadi yang bacaan di sajadah itu bacaan sholatnya. Jadi sholat itu ada rukunnya. Rukun itu artinya aturannya. Gerakan pertama gimana, bacaannya gimana, nanti baca surat apa, gerakan begini bacanya apa, pada waktu sujud bacaannya apa, itu semua ada di buku. Ya, lu boleh pada waktu sholat nih, lu boleh meminta sesuatu ketika lu sedang sujud.
Sujud itu artinya ketika muka lu sedang di lantai. Tapi pada saat sujud itu, lu minta sesuatu apa yang lu mau itu jangan bersuara dalam hati. Tapi kalau di luar sholat atau setelah sholat, habis lu baca zikir misalnya udah selesai, lu mau doa mau pakai suara pun boleh. Tapi jangan teriak-teriak di masjid gitu maksudnya. Ya, lu boleh di luar sholat, lu boleh dengan bahasa lu sendiri minta pada Allah SWT. Tapi kalau dalam sholat, lu hanya boleh minta ketika lu sedang sujud dan itu pun dalam hati, jangan pakai suara, jangan dikeluarkan di mulut gitu. Gitu. Ya, kalau sholat ada bacaan sendiri, di luar sholat silakan lu mau doa dengan bahasa lu apa. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, pakai bahasa Cina juga boleh. Ya? Oke. Apa lagi ya? Sakit nggak sunat gitu? Oh, Kalau itu nggak pusing sih kalau sakit, tenang aja. Apa? Oh, tapi saya udah berapa lama ya nggak makan babi juga sih. Oh, gitu. Tapi saya jadi ingat saya mau nanya ini. Biasa makan apa lu? Babi hong ya? Babi panggang sih kok. Oh iya bang. Enak itu bu. Udah nggak boleh ya? Iya, tapi saya udah lama, udah berapa ya? Hampir setahun kayaknya udah nggak setahun? makan. Oke. Apa lagi? Dalam Islam kenapa nggak boleh makan babi? Nah, gue jawabannya nggak usah repot-repot ya. Iya. Gue nggak akan menjawab di daging babi begini. Iya. Gue nggak usah jawab itu lah. Iya. Kenapa Muslim nggak boleh makan daging babi? Iya. Karena itu perintah Allah. Udah selesai. Sekarang yang menciptakan manusia, nggak usah deh. Yang menciptakan langit, bumi, manusia dan hewan siapa? Allah kan. Berarti yang paling tahu siapa? Allah juga. Jadi kalau yang paling tahu ngelarang kita makan itu, ya sudah ikutin aja. Ya, tapi kalau sampai misalnya, lu suka naik gunung nggak? Kadang naik Misalnya lu lagi naik gunung nih, Bener. misalnya kepisah sama teman-teman lu nih, atau lagi sama teman-teman lu, nggak ada yang bisa dimakan kecuali babi, boleh nggak dimakan? Boleh. Kalau terpaksa ya, kalau terpaksa supaya lu nggak kelaparan, supaya lu nggak mati, baru lu boleh makan. Tapi selama lu ada opsi lain, bisa makan yang lain, itu nggak boleh. Sekarang lu seneng ikan nggak? Doyan mah? Doyan. Punya akuarium nggak? Nggak punya. Nggak punya. Lu kalau miara akuarium, biasanya orang masangnya kan, naruhnya kan ikan yang bagus-bagus kan. Tapi selain ikan yang bagus-bagus, biasanya orang juga naruh ikan sapu-sapu. Tahu kan? Dia tahu kok. Yang Buat apa ikan sapu-sapu? bersih-bersih. Bersih-bersih. Nah itulah babi kayak gitu. Mungkin ya, ini walau alam nih. Tapi menurut pemahaman kita orang Islam, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita makan babi karena babi itu binatang untuk bersih-bersih gitu. Apa aja dimakan gitu. Lah kotorannya sendiri jadi makan gitu. Iya, Bang. Ya. Mikirnya nggak usah terlalu jauh, nggak usah melebar. Pokoknya kalau kenapa lu nggak boleh makan daging? Perintah Allah udah selesai. Kenapa lu ikutin? Karena dia yang paling tahu, dia pencipta gitu. Ya. Jadi kalau di Islam, kita nanti kan lu baca Quran nih. Lu sebelum bisa baca Quran dalam bahasa Arab, lu baca terjemahnya dulu. Ya, jadi kan lu paham nih. Dan usahakan selalu setiap kali baca Quran walaupun terjemahan, lu tahu konteksnya. Ini lagi ngomongin apa sih? Jadi lu paham yang diomongin, gak cuma baca 1-2 ayat loncat, 1-2 ayat loncat. Kalau lu paham konteks, nanti lu apa yang diomongin dalam Quran tuh bisa nancep gitu di otak. Oke. Ya. Balik. Sama ini, saya di rumah punya anjing loh. Kalau yang saya tahu kan kalau anjing tuh nggak salah najis ya kok. Air liurnya. Oh air liur ya, bukan anjing. Bukan anjing. Maksudnya kalau lo pegang palanya nggak kena air liurnya nggak apa-apa. Itu gimana kok? Nggak masalah tapi kan berarti ya kok? Gini, kalau di Indonesia memang kita mengikuti mazhab yang agak keras. Sebenarnya agak keras nih, mazhab di Indonesia ini agak keras. Jadi kalau masalah anjing, kita selalu menggunakan hadis yang apa? Kita boleh memelihara anjing kalau anjing itu untuk pertama jaga rumah, berarti kan di luar. Yang kedua, kalau anjing itu untuk berburu, gitu. Tapi kalau dipelihara, tidur di kasur, peluk-pelukan, nah itu yang nggak umum di Indonesia. Di negara lain mungkin ada yang ngikutin mazhab lain, ya mereka
yang melihara anjing di dalam rumah mungkin mereka mazhabnya agak beda, ada juga yang begitu. Ya kita hargain aja perbedaan pendapat ulama, kita hargain aja. Tapi maksud gua semenjak hari ini lu kalau bisa jaga jarak, artinya jangan kayak sebelumnya gitu loh, ya anjing jilat-jilat muka lu gitu, jangan. Juga kalau maksudnya dalam arti bukan berarti lu nggak boleh senggolan sama anjing, tapi lu hati-hati jangan sampai air liurnya kena lu atau pakaian lu gitu. Karena kalau di Islam yang kita tahu ketika bejana itu apa ya, kayak baskom gitu ya. Wadah. Ya. Kalau itu sampai kena air liur anjing atau dijilat anjing, kita harus cuci 7 kali. Ya sekalinya harus pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Karena tanah yang bisa netralisir bakteri yang ada di air liur anjing. Tuh hebatnya Islam tuh. Kok bisa tahu-taunya tanah yang bisa netralisir bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing. Itu sampai diteliti sama profesor tuh. Profesornya masuk Islam gitu. Ya, nah lu cuman perlu berhati-hati aja gitu. Kalau sekarang lu di rumah udah terbiasa melihara anjing, ya kalau bisa jangan terlalu bebas gitu lah. Atau lu sendiri yang ngatur jarak gitu. Ya. Oke. Boleh diskusi nggak, Bang? Boleh. Oh, boleh. Saya bukan mendebat kali ya. Nggak apa-apa. Maksudnya saya mau tukar pikiran sama Kodondi. Sebenarnya ada hewan lain nggak kok selain anjing yang air liurnya najis? Apa semua hewan lain juga itu air liurnya najis? Kayaknya enggak. Kucing termasuk yang enggak. Enggak najis. Kalau lu dijilat kucing nggak apa-apa. Nggak perlu dicuci sampai 7 kali sama tanah enggak. Lu nanti tinggal baca lah, ya. Lu belajar santai belajarnya step by step. Tenang aja, orang yang baru sadar kayak Chandra ini seperti orang yang dikasih grace period. Apa lu? Grace period tau nggak? Halaman baru. Masa tenggang gitu. Iya, masa tenggang. Masa tenggang buat apa? Buat belajar. Jadi misalnya, kan nggak semua orang tua seperti orang tua Chandra nih. Ada orang tua yang melarang anaknya beda agama, bahkan ada yang melarang dia sampai sholat di rumah. Ini gue sekarang lagi nampung nih, mualaf nih di sini. Karena nggak boleh sholat di rumahnya, sampai orang tuanya. Jadi akhirnya keluar dari rumah. Ada yang sampai begitu. Jadi maksud gua, hal-hal seperti itu Allah Maha tahu, ya. Allah tahu lah istilahnya kita punya kesulitan apa. Tapi kalau kita tetap istiqomah, kita konsisten, Allah pasti buka jalan. Nah, Chandra lu beruntung banget, orang tua lu gak ada masalah. Gitu. Nanti bahkan ada yang dipasung karena mualaf. Karena masuk Islam. Bahkan ada yang dipotong jarinya. Sampai begitu. Bukan orang tua berarti kan? Nggak tahu. Nggak tahu bisa begitu ya. Iya. Masalah lain beda-beda. Iya. Tapi Chandra ini beruntung banget punya orang tua begitu. Sekarang tinggal belajar step by step. Tapi kita mintanya step by stepnya ini ada progres. Jangan satu step sebulan baru belajar lagi, jangan. Step by step itu terus menerus dan ada progresnya. Nanti gurunya akan datang ke tempatnya Chandra yang Chandra tentukan. Mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di rumah teman boleh. Gurunya akan datang sebanyak 32 kali datang. Dan gak ada yang harus bayar. Nanti gurunya tuh ngajarin Chandra menjalankan Islam. Dan mengajari Islam dari A sampai Z. Menjalankan lah ya. Nggak sampai belajar ilmu hadis enggak. Tapi menjalankan Islamnya dengan benar. Nanti lu sholat praktek depan gurunya, nanti kalau nggak salah dikoreksi. Sampai dia ngajarin lu baca Quran. Nah 32 kali pertemuan itu lu harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau lu fokus dan serius 32 kali pertemuan, insya Allah udah bisa baca Quran. Ya walaupun terbata-bata lah ya. Nanti kalau mau terus, mau manggil guru sendiri, monggo gitu. Lagi? Okay. Pokoknya jangan khawatir ada kita yang membina gitu. Oke, siap. Lu juga jangan sungkan-sungkan, nanti kalau gurunya datang lu tanya aja semuanya. Nanti kalau gurunya nggak bisa jawab, dia akan tanya misalnya ke gua nggak bisa jawab, nanti gua tanya guru gua. Semua ada jawabannya, insya Allah kan Islam. Oke. Apa lagi? Oh iya, sama ini kok. Apa? Masalah bocoran lo. Soalnya ini sebelumnya saya nanya ke dia kok. Oh gitu. Iya. Apa? Masalah kurban kok. Kurban. Kenapa?
di agama saya yang sebelumnya yang saya dapat itu kan nggak boleh menyakiti makhluk hidup lah intinya ya Kok. Ada cara nggak kok supaya saya dapat istilahnya apa ya? Pahala berkah pahala atau berkah berkurban tapi tanpa berkurban sendiri gitu. Tanpa menyembelih hewan Emang lu kurban. bisa menyembelih sapi atau kambing? Nggak bisa kok. Udah kan ada orang tinggal bayar aja. Nanti orang itu menyembelih buat lu gitu. Ada. Tapi kan kalau nggak tahu ya di pikiran saya ngasih sapi atau kambing buat apa istilahnya disembelih dibunuh lah gitu ya kok. Itu nggak boleh. Dulu di agama lu nggak boleh ya? Saya agak ada yang ganjel di hati saya gitu kok. Itu ada cara lain nggak kok buat dapetin berkah atau Ya udah kalau lu nggak mau sapi ya kambing gitu. beda hewannya. Kalau kamu kambing ya sapi gitu. Kenapa? Ada latar belakang itu soalnya. Atau ada pemahaman sendiri bahwa lu nggak mau nyakitin binatang seperti itu. Mungkin karena nggak tahu itu ajaran itu nempel di saya. Maksud saya ngena Berarti di lu saya. vegan? Gitu. Saya nggak vegan juga tapi. Nah, terus makan apa? Makan Ayam. hewan ya ayam makan juga. Babi. Daging saya juga masih makan gitu. Nah, kenapa lu makan daging tapi lu nggak mau nyembelih sapi? Kalau menyembelih sapi atau berkurban kan kita yang memberikan hewan itu buat disembelih. Iya. Sedangkan kalau saya makan daging, saya kan nggak Nggak ngeliat nyembelihnya. nggak minta buat disembelih juga. Gitu. Tapi intinya sama sih kalau Sama disembelih lah. juga. Iyalah, lu beli ayam di pasar kan juga sembelih juga. Cuman Tapi- ada ganjel di hati aja kok. boleh. Kalau saya yang memberikan hewan itu buat disembelih gitu. Oh, kalau gitu lu transfer dulu ke dia, suruh dia yang beli. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tuh ada cara lain kok buat dapat berkah yang sama tapi tanpa berkurban gitu. Tanpa berkorban, Tanpa menyembelih gitu. tanpa menyembelih. Maksudnya dia apa di Tanpa setrum ngasih gitu? Gini, tanpa menyakiti si hewan kurbannya gitu. ini gua kasih tau ya. Ya. Di Islam itu ada tata cara menyembelih, ya. Nggak boleh tuh, lu mau nyembelih tuh Langsung. apa? Bukan langsung, maksudnya pisau atau goloknya tuh yang nggak tajam gitu. Harus ditajemin dan nggak boleh lu tajemin pisau itu di depan sapi. Sapi aja nggak boleh ngeliat kita lagi najemin golok. Kenapa? Supaya sapi itu nggak stres. Dan ketika kita menyembelih sapi itu, kita harus benar-benar pisau ini tajam supaya sekali sembelih itu selesai. Jangan sampai menderita gitu di sembelihnya gitu maksudnya. Itu di Islam sampai diajarin begitu. Ya, tapi maksudnya di Islam oke, ada orang yang jadi vegan, nggak mau daging. Tapi lu sendiri kan juga nggak vegan. Artinya manusia sebenarnya kan juga butuh gizi dari binatang, dari hewan. Kalau lu bilang kita tidak boleh menyakiti binatang, itu betul, betul. Gua dulu waktu baru belajar Islam, gua belajar ke seorang Habib. Pulang dari Habib itu, pulang sampai di rumah ada semut nempel di tangan gua. Gua biasanya mah dulu gua matiin aja. gitu ya. Ini cuma gua buang. Kenapa? Karena semut itu juga punya hak hidup kan. Nah, kita menyembelih atau membunuh binatang itu untuk kita makan itu memang diizinkan Allah SWT karena kita juga butuh gizi dari hewan. Tapi kan nggak apa namanya, bukan nyiksa binatangnya, menyembelihnya pun ada tata caranya. Dan ini kalau mau ngikutin yang agak ketat nih ya, kita orang Islam nggak boleh makan binatang. Ya walaupun binatang itu boleh disembelih kalau menyembelihnya tidak Islami. Itu. Jadi ini kalau ngikutin yang agak keras nih. Habib gua dulu begitu. Dia kalau mau makan ayam harus dia sendiri nyembelih gitu. Ya tapi kan kita tahulah, kita di sini mayoritas Islam. Mereka menyembelih binatang juga pakai Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Jadi kita masih ada yang kendor, ada yang ketat gitu aja. Tapi di Islam kita mau menyembelih hewan aja kita diajarin supaya kita tidak bikin hewan itu stres dan bikin supaya penyembelihan itu cepat supaya hewan itu tidak tersiksa. Tenang aja, itu yang sudah biasa nyembelih hewan itu udah tahu caranya, lu nggak usah mikirin, udah gitu aja. Lu jangan mikir sapi itu kesakitan gitu, nggak usah mikir gitu. Enggak, insya Allah diusahakan hewan yang disembelih itu tidak merasa kesakitan. Oke. Menjawab nggak? Atau ada yang kurang? Sebenarnya
agak kurang sih kok. Masih galau. Masih ya masih ada yang ganjel kok. Ya udah lu nggak usah ngelihat, penyembelihannya nggak usah lihat. Kalau itu. Iya. Anggap aja seperti keadaan sebelum ini, lu makan daging tapi lu nggak ngeliat penyembelihannya kan? Ya udah seperti itu aja sih. Tapi kalau berkurban itu wajib nggak? Nggak wajib. Nggak wajib kan? Wajib. Tapi kalau lu berkorban, pahalanya besar sekali. Gitu. Oke. Ya, belajar. Makanya belajar step by. Gue bilang kan belajar step by step gitu nanti. Nanti dengan pelajaran yang lu dapat tentang sesuatu hal, nanti lu akan tahu, oh kita boleh melakukan ini, itu hikmahnya apa? Hikmahnya. Gitu. Ya, Oke. pelan-pelan, Iya. tenang aja. Apa lagi? Sebenarnya ini saya bagus gitu. Sebenarnya bagus sih kok. Apanya? Dosa-dosa yang saya sebelumnya itu dihapuskan. Menang banyak dong. Tapi Menang banyak nih kayaknya. tapi itu bertentangan kok sebenarnya sama yang Sama saya pegang selama ini. apa tuh? Karena yang saya pegang selama ini dosa tuh sebenarnya nggak tahu ini pandangan saya kok, tapi saya disclaimer dulu. Dosa tuh sebenarnya Hilang. nggak bisa dihapusin kalau menurut saya kok, karena ya itu perbuatan buruk yang kalian lakuin, ya kalian harus tanggung konsekuensinya gitu kok. Jadi saya agak ganjel kalau Karena dosa itu sebelumnya lo mungkin percaya reinkarnasi. sih. Betul? Bisa jadi. Kalau lo baik, lahir jadi manusia lagi. Kalau lo jahat, lahir jadi kecoa gitu misalnya. Gitu kan? Bisa. Itu mungkin yang mempengaruhi pemikiran Chandra. Tapi kalau di Islam gini, Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Yang paling mulia itu kan manusia, karena manusia diberi akal dan pikiran. Manusia juga diciptakan dikasih free will, kehendak bebas, bisa milih, ya. Tapi Allah SWT juga memberikan petunjuk. Lu gua ciptain, tujuannya apa? Ngapain lu diciptain? Kalau di Islam kan nggak ada reinkarnasi nih. Iya. Ya. Percaya nggak di dalam diri kita ada rohnya? Kalau saya Belum. enggak sih. Terus kalau enggak, orang kenapa bisa hidup bisa mati? Hukum alam. Hukum Karena manusia yang namanya lahir pasti ada, yang namanya kelahiran pasti ada kematian gitu. Kalau Oke. saya mikir, Iya, tapi kan lu nggak pernah tahu lu matinya kapan. bener loh, Iya setuju. kan? Betul nggak? Bener. Lu mau lahir jadi suku apa aja lu nggak bisa milih tadi kan? Bener. Kalau lu istilahnya kalau apa ya, janin ketika di rahim ibunya, kalau dia nggak punya roh, gimana dia hidup? Apa cuman apa tadi? Ada organ, ada jantung, tumbuh segala macem. Terus ketika dia lahir hidup, dari mana akal pikirannya? Kan ada juga orang yang lahir istilahnya nggak sempurna, dia mungkin apa punya kekurangan kebutuhan khusus, dia tidak seperti kita gitu kan, bisa punya akal pikiran yang normal. Ada kan orang lain begitu? Ada. Siapa yang bikin? Allah. Lu mau bilang reinkarnasi? Kalau reinkarnasi, gua akan tanya, populasi di bumi, populasi manusia di bumi, makin banyak makin dikit. Makin harusnya sama nggak sih? Karena ada kelahiran, ada kematian. Oke, tinggian mana tingkat kelahiran sama kematian? Saya nggak punya datanya. Yang jelas pasti tinggian tingkat Kematian. kelahiran. Oh, tinggian kelahiran. Ya kan? Pasti Berarti- jauh lebih tinggi tingkat kelahiran. Berarti populasinya harusnya menambah. Nambah kan? Iya. Nah, sekarang aja kita bisa tahu lah, tinggal cek di Google sekarang berapa populasi manusia di bumi. 8 miliar lebih misalnya. Dulunya kan nggak segitu. Makin lama makin banyak. Kalau pakai rumus reinkarnasi, orang baik jadi manusia, orang jahat jadi binatang. Gitu. Nah, kalau populasi tambah banyak, yang baru-baru tuh dari mana? Saya nggak bisa jawab. Sama, aku juga dulu nggak bisa jawab. Iya. Oke, aku cari yang lain. Maksudnya? Ya, terus maksudnya gini. Kita di Islam percaya bahwa setiap manusia itu di dalamnya ada roh. Roh itu adalah energi. Energi yang menghidupkan orang itu. Orang itu hidupnya bagaimana, lahirnya bagaimana, matinya kapan, rezekinya udah ditakdir, itu semua udah takdir dari Allah.
sebelum kita jadi manusia, Allah kan sudah menciptakan roh kita nih, ya. Kita dulu hidup di alam roh. Waktu di alam roh, Allah Subhanahu wa taala tuh sudah pernah nanya sama roh kita dulu. Bukankah aku ini Robmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh kita dulu ketika hidup di alam roh, kita dulu sudah pernah syahadat. Betul. Allah Subhanahu wa taala adalah Rob kita. Nah, waktu masih di alam roh. Terus ketika sebelum setelah janin jadi, roh kita ditiupkan kepada janin ini, jadilah lahir Chandra. Tapi ketika kita lahir, kita nggak ingat dulu udah pernah bersahadat. Ketika hari ini Chandra bersahadat, sebenarnya Chandra itu sedang mengulang ikrar yang dulu diambil waktu masih jadi roh. Nah, di Islam itu kita mengenal alam-alam tahapan gitu ya. Pertama kita dulu jadi roh di alam roh. Ketika kita dimasukkan ke dalam janin, kita hidup di alam rahim. Kan dulu pernah kan di rahim kan? Pernah. 9 bulan lebih kan? Nah, itu alam rahim. Ketika lahir, kita sekarang ini sedang hidup di alam dunia. Nanti kalau kita mati, kita berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh. Nanti kita menunggu sampai kiamat. Nanti ada kebangkitan. Itu kebangkitan ada penghisapan gitu. Nanti ada lagi macam-macam sampai ke tahap yang akhir itu di Telaga Kautsar, kita nanti melewati jembatan yang sepertujuh rambut manusia gitu tipisnya. Nah, itu kita tinggal tergantung amalan kita dulu di dunia. Kalau kita lulus jembatan itu, kita masuk surga. Nggak lulus masuk neraka. Nah, tapi maksud gue gini, tadi kan lu nanya, dosa itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Iya, Pak. Betul kan? Dulu waktu lu sekolah, pernah nggak dijewer sama guru? Pernah. Habis itu dikurung. Dijewer, diomelin gitu lah. Dijewer, diomelin, dikurung. Selamanya apa dikeluarin? Habis itu dikeluarin. Dikeluarin. Berarti kesalahan lu Dimaafkan. udah selesai kan? Ketika lu dikeluarin kan udah selesai kan? Gue juga dulu pernah gitu suruh duduk di ruang guru berapa jam gitu lah, dihukum. Konsepnya dalam Islam, Allah SWT sudah menciptakan manusia, dikasih akal pikiran, dikasih free will. Tujuannya manusia dan jin, ya. Jin ini makhluk gaib juga ciptaan Allah SWT. Tujuan manusia dan jin diciptakan itu untuk apa sih? Kira-kira? Allah menciptakan manusia dan jin itu apa? Untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada penciptanya. Hanya untuk beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat, macam-macam. Beribadah itu sholat, zakat, puasa, naik haji, itu juga ibadah. Lu bantu orang miskin, itu juga ibadah. Lu kerja cari nafkah buat istri lu, buat keluarga lu, itu juga ibadah. Itu artinya ibadah. Artinya lu dikasih aturan supaya apa? Supaya lu selalu bisa beribadah, selalu mengingat pencipta lu gitu. Tujuannya apa? Dulu kan kata lu kalau kuliah suka nyontek gitu kan, dikit gitu kan. Ketika lu lagi kuliah kan lu nanti akan menghadapi ujian akhir. Sebelum lu ujian akhir, kalau lu dikasih kisi-kisi, kira-kira kemungkinan lu lulus tinggi apa enggak? Tinggi. Karena sudah dapat kisi-kisi sebelumnya. Nah, orang yang disebut muslim, artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya, dikasih aturan, lu kalau mau lulus ujian di dunia supaya nanti lu masuk surga, dikasih kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Itu tadi sholat, zakat, puasa, naik haji dan segala macam. Ada aturan lain, nggak boleh membunuh, nggak boleh memperkosa, nggak boleh merampok dan sebagainya. Itu semuanya ada aturan. Itu sebagai kisi-kisi supaya nanti lu pulang ke rumah yang bener gitu. Maksudnya gitu. Iya, tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Jadi kita sekarang di dunia itu sekarang kita sebenarnya itu sedang dalam masa ujian. Ujiannya apa? Lu mau beriman nggak lu sama pencipta lu? Dikasih free will. Dikasih free will. Tetap dikasih free will. Dikasih akal pikiran supaya lu bisa mencerna. Makanya orang yang nggak, artinya orang gila maksudnya, wajib sholat nggak? Ya enggak, karena punya akal pikirannya masalah gitu. Yang akal pikirannya normal dikasih kewajiban. Makanya supaya apa? Nanti ketika hari akhir
Nanti ketika kita ditanya, lu kan dulu udah pernah syahadat, udah pernah ikrar, gua nih Rob lu gitu. Kenapa di dunia lu nggak inget gitu, melenceng gitu istilahnya. Allah nggak mungkin menurunkan manusia tanpa petunjuk, pasti dikasih petunjuk. Nah, udah dikasih petunjuk, nggak inget juga, salah siapa? Salah dia. Nah, salah dia sendiri lah gitu maksudnya. Ya, jadi tujuan Allah SWT mengambil ikrar kita ketika kita masih roh, supaya nanti di hari akhir kita nggak bisa ngeles gitu. Oke. Kan kita nggak tahu nih kapan kita mati, Bener Bang. Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Dan kita juga nggak tahu nanti setelah mati kemana kan. Iya Bang. Ya dengan Quran itulah dikasih kisi-kisi. Kayak contoh lah, lu mau pergi kemana, lu nggak tahu tempat, lu pakai Google Map kan. Nah itulah kisi-kisinya, lu jadi nggak nyasar. Kasih petunjuk. Petunjuk. Nah Quran itulah petunjuk buat hidup kita, supaya kita nggak nyasar gitu. Supaya nanti kalau kita ditanya di hari akhir, kita nggak ngeles. Ya bener, gua dulu waktu alam roh sudah bersyahadat, di alam dunia gua udah bersyahadat. Nggak bisa dong, gua harus kasih yang baik dong gitu. Jadi seolah-olah di Islam itu kita pahami gitu. Kita hidup di dunia nih kan banyak aturannya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kebanyakan nggak bolehnya gitu. Supaya apa? Supaya berjalan harmonis. Nah, supaya nggak ngerugiin orang kan. Bener. Setuju, Bang. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kita juga nggak boleh ngerugiin orang, kan gitu. Berarti di Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan pencipta kita. Apa? Yaitu sholat, zakat, segala macam, dengan ibadah yang diperintahkan. Tapi juga ada yang namanya hablum minanas, hubungan kita antar sesama manusia, horizontalnya gitu. Kalau hablum minanas kita nih ada cacat, agama kita juga akan cacat. Jadi selain kita juga berusaha membina hubungan yang baik dengan pencipta kita, kita juga harus membina hubungan baik dengan manusia lain. Gak boleh merugikan manusia lain. Makanya dalam Islam sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dagang nggak boleh curang gitu misalnya. Iya. Contoh misalnya ya, bukan karena lu punya toko nih. Setuju tapi kok. Ya itu maksudnya. Timbangan yang harus yang benar gitu. Bilangnya sekilo nggak nyampe sekilo. Nah, jangan boleh ditambah-tambahin gitu, itu nggak boleh. Sekecil apapun kecurangan kita itu sudah merupakan perbuatan zolim kepada orang lain. Itu yang nggak boleh. Lu bahkan lu makan kurma satu biji yang bukan lu punya, lu sholat itu bisa ditolak gitu, ibaratnya. Ya sedikit, walaupun cuma sedikit itu menjadi perhitungan. Sekarang lu udah dikasih modal apa? Gak punya dosa. Gitu. Nah mulai sekarang baru lu tulis tuh lembaran putih yang kosong itu dengan segala kebaikan, dengan ibadah yang baik dan segala macam. Yang akan diperhitungkan tuh di hari akhirat itu yang catatan lu ini, yang lu catat ini gitu. Si lembar baru yang Si lembar baru ini, lembar yang lain udah dibuang tempat sampah. Gitu. Yang dipakai lembar baru ini. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Menjawab kok. Jawab ya. Islam begitu, makanya kita beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya apa? Ya nggak kelihatan mata. Ya, jin, malaikat. Malaikat kan nggak kelihatan. Roh, nah kita juga punya roh. Nah, ilmu tentang roh, manusia itu sangat sedikit ilmunya tentang roh. Bahkan Nabi sekalipun ilmunya sedikit tentang roh. Semua ilmu roh itu ada di Allah SWT, penciptanya. Contoh, kalau misalnya lo kerja di pabrik, misalnya pabrik TV, misalnya. Ketika lo mau jual TV itu, lo kan harus menyertakan buku panduan untuk pakai TV itu. Quran itulah buku panduan itu. Untuk hidup di dunia ini, buku panduannya Quran. Supaya apa? Ada buku panduan, biar apa? Lu kalau pakai TV jangan ceburin kolam ya, gitu. Iya dong, kira-kira gitulah. Iya kok. Di Amerika dulu gua pernah baca, orang jual mobil, pabrik mobil nih jual mobil. Ada bukunya, tapi di bukunya nggak ditulis ini mobil nggak bisa jalan sendiri gitu, nggak bisa nyetir sendiri gitu misalnya. Orang beli mobil terus dia pakai, dia nggak pegang setir begini aja. Duduk di belakang, jadi Duduk penumpang. Karena di buku petunjuk nggak ditulis. Cara Kecelakaan penggunaan. kan? Orang yang kecelakaan itu nuntut yang bikin mobil, menang di pengadilan. Karena di bukunya nggak ada. ngajarin gitu.
Nah di Quran udah dikasih cerita begini nih, kalau ada begini harus begini, lu nginget beginilah, dikasih petunjuk ini. Terus di Quran juga disebutin taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, kita ikutin perintahnya. Taatilah Rasul, kita ngikutin caranya. Caranya di mana bacanya? Di hadis yang sahih. Nah, di hadis yang sahih ini kan sudah di-compile sama imam-imam atau guru-guru kita zaman dulu lah. Menjadi mazhab-mazhab. Mazhab itu udah sampai sini, udah diajarkan, tinggal ikutin. Udah gitu. Jadi nanti guru yang datang ke rumahnya siapa? Chandra, sebenarnya dia juga udah ngikutin mazhab tertentu, tapi kita nggak perlu tahu lah ini mazhab apa gitu. Karena nanti kalau lo udah mau belajar lebih jauh lagi boleh. Tapi selama lo baru belajar udah terima, ikutin dulu. Nanti kalau udah mulai bisa lancar, rutin, lo mau belajar lebih dalam lagi, monggo. Itu mazhab apa? Di Indonesia kebanyakan ikut mazhab Syafi'i. Nanti lah itu menanti aja. Iya. Jangan sekarang, malah puyak ntar. Ya. Oke. Di buku itu nanti dijelasin juga sholat itu kan ada yang namanya sholat fardu atau sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaatnya di buku itu semuanya ada. Tapi di luar sholat fardu ini nanti juga ditulis di buku itu nanti ada sholat sunnah. Sunnah itu artinya apa? Diikutin kita dapat pahala, nggak diikutin nggak apa-apa, nggak dosa gitu. Ya, kalau diikutin pahalanya begini. Gitu. Bahkan kalau yang sholat sunnah itu untuk waktu-waktu tertentu itu malah bisa punya apa ya namanya, punya manfaat yang tinggi. Gitu. Contoh misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu bagus sekali untuk mengisi kekurangan apa namanya, celah-celah di antara waktu-waktu itu. Nanti pelan-pelan. Antara sholat rawatib dan sebagainya. Santai. Belajar pelan-pelan, ya. Iya kok. Apalagi masalah dosa tadi gue lupa. Di Islam, selama lu hidup, lu kan dikasih free will nih. Lu mau mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, alhamdulillah. Lo mau melanggar, pilihan lo sendiri nih. Tapi selama lo hidup, lo dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Menyesali perbuatan kita yang salah dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Orang yang bertobat kan minta ampun. Kalau diampuni sama Allah, ya sudah selesai, nggak akan diperhitungkan lagi gitu. Itu namanya tobat. Tapi kalau sekarang bilang bertobat, besok ngulang lagi dikit-dikit, besok ngulang lebih banyak, itu memang belum bertobat gitu. Cuman di mulut doang. Cuman di mulut aja. Kalau orang bertobat harus benar-benar ada sholat tobatnya malah sekali. Nah, jadi ketika bertobat, minta ampun kepada Allah. Ketika Allah mengampuni orang yang bertobat ini, orang ini langsung dapat surga. Udah. Artinya sebelum mati dia harus sempat bertobat. Itu insya Allah diampuni. Apapun perbuatan yang dia lakuin di dunia. Apapun perbuatannya. Tapi kalau pas mati dia belum sempat bertobat, lalu pertanggungjawabin dulu tuh dosa-dosa yang belum sempat bertobat tuh. Pertanggungjawabannya di mana? Ya, di neraka, dicelup-celup dikit lah, dicelup 2 celup gitulah. Tapi pada ujung-ujungnya dia tetap masuk surga. Cuman kapan masuk surganya, cuman Allah yang tahu. Tapi ada satu nih yang penting. Kalau orang dia tidak mau beriman, dia menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan itu artinya apa? Menyembah selain Allah. Ya. Ketika dia mati, dia nggak sempat bertobat dari dosa itu, dosa besar itu. Itu namanya dosa syirik namanya. Ketika mati dia nggak sempat tobat dari dosa syirik, itu dia akan di neraka selama-lamanya. Nggak akan masuk surga. Tapi kalau orang yang bertauhid, beriman, tidak menyekutukan Allah SWT, walaupun dia punya dosa, mati belum sempat bertobat, nah celup dulu. Tapi ujungnya tetap masuk surga. Itu bisa. Jangan khawatir. Sekarang boro-boro nggak usah ngomongin nanti hari akhir. Lu baru syahadat aja dosa yang kemarin-kemarin udah dihilangin. Ibaratnya gitu. Iya. Ya. Lu mau beriman, semua dosa lu gua nganggep kayak gitulah contohnya. Berarti setelah lu bersyahadat, beriman, lu menjalani hidupnya,
nanti ketika di selama perjalanan hidup ini sampai kita mati ini di tengah-tengah ada dosa, ada apa namanya perbuatan yang melanggar perintah, segera bertobat, udah selesai. Jangan takut. Kalau nggak ngeliat orang tuh sipit apa hitam apa rambut keriting atau enggak, yang dilihat sama Allah Taala adalah takwanya. Takwa itu apa artinya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti kita lagi jalan nih, Cibino kan banyak jalan rusak tuh ya. Jalan bukan lubang. nyindir nih, bukan nyindir. Kalau kita jalan, kan kita harus perhatiin jalan kita nih. Yang namanya bertakwa itu, kalau kita jalan, kita cari jalan yang mulus. Jangan sampai masuk lubang atau kena paku gitu. Kita jalan, kita tahu ada lubang nih. Kalau kita lewat lubang itu nanti kita bisa luka. Ya kita milih jalan. Nah, itu namanya takwa. Seperti itu. Gitu. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Berarti saudara juga udah tahu. Udah kok. Kebetulan om saya juga mualaf. Oh gitu. Dari Buddha juga. Kalau dia dari Kristen. Oh dari Kristen. Jadi adiknya mama. Masuk Islamnya kenapa? Menikah. Sama ayah karena menikah. Sebenarnya itu bukan boleh sih ya. Wajar nggak sih? Gini, masuk Islam karena menikah. Gua kasih tahu. Orang masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya, tidak ada yang salah. Yang penting ketika dia sudah masuk Islam dia menjalani Islamnya. Bukan bilang masuk Islam karena menikah, habis masuk Islam terus nggak ngejalanin, nah itu nggak boleh. Juga lu jangan masuk Islam karena orangnya. Sekarang masih cakep tuh. 30 tahun lagi kan belum tentu kan? Iya, menua. Nah, kalau dia udah nggak cakep, apa lu mau keluar dari Islam? Itu nggak boleh. Jadi masuk Islam karena menikahnya nggak salah, boleh. Tapi setelah lu masuk Islam, lu ngejalanin Islamnya. Dan lu jangan salah ya. Ini kan kita orang Cina nih. Iya, Bang. Kita taunya kalau kita di Cina kan istri kan yang punya kewajiban ngelayanin kita, betul nggak? Termasuk nyuci baju, masak dan segala macam kan, begitu nggak? Iya, Bang. Di Islam, suami itu kan harus menjamin apa? Sandang, pangan, papan buat istrinya. Sandang apa? Baju. Papan apa? Rumah. Lu mau beli boleh, sewa boleh nggak apa-apa. Pangan. Makan kan? Bukan lu cuma ngasih duit suruh dia masak, bukan. Kalau di Islam bukan begitu. Kalau di Islam lu menyediakan pangan ya lu yang masak gitu. Lu yang belanja, lu yang masak, pokoknya sampai di depan di meja buat istrinya makan. Itu yang namanya menyediakan pangan. Tapi kalau nanti istri lu mau masak buat lu nih, berarti istri lu tuh lagi bersedekah buat suaminya. Kalau istrinya bersedekah buat suaminya harus tahu diri gitu maksudnya. Ya, Iya. paham ya maksudnya. Jadi kalau istri mau nyuciin baju kita, mau masakin buat kita, itu istri kita lagi bersedekah buat kita. Kita harus tahu diri nih, gitu. Kasih uang jajan lah, gitu. Ya, Iya. tahu ya. Apalagi? Kalau misalkan Nanti ambil aja dari rekaman. Oh dia mau kirim ke suaminya ya? Iya. Enggak ada ulangan lah. Apalagi kan? kalau misalkan sebagai muslim tapi nggak menjalankan sholatnya, itu termasuk dosa atau enggak? Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Melalaikan sholat termasuk dosa besar. Tapi kalau sebagian besar ulama masih mengatakan bahwa kalau dia nggak sholat bukan berarti dia langsung kafir, enggak. Ya, itu tidak menggugurkan Islamnya, tapi itu termasuk dosa besar. Karena sholat itu hal yang utama, tiang agama. Tiang agama loh. Kalau tiang agama itu artinya apa? Pegangan. Ah, iya, dasar yang kuat, tiang gitu. Kalau nggak ada tiang ya roboh atapnya gitu. Sholat itu tiang agama. Dan ini gambaran ya, gambaran. Allah SWT merintah manusia untuk zakat, turun ayat. Merintah puasa, turun ayat. Ya, merintah haji kalau mampu turun ayat. Tapi ketika merintah sholat, Nabi dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Dikasih perintahnya di sono, bukan turun ayat begitu aja. Nabinya yang dibawa ke atas, diundang sama istilahnya
raja tertinggi gitulah, diundang, dibawa, baru dikasih perintah sholat. Berarti apa? Sangat penting. Nah, gitu. Oh, berarti sangat penting. Jadi sholat itu hanyalah apa? Bukti bahwa kita ini adalah orang yang muslim, berserah diri kepada pencipta kita, dan sebagai bukti bahwa kita tuh menghamba kepada pencipta kita. Menghamba, bukti bahwa lu hamba Allah. Lu punya temen nih misalnya, kalau bercanda nih, ledek-ledekan misalnya, lu tepok paha lu, gitu. Marah nggak? Enggak sih kok. Ini doang masa marah? Iya, Enggak kan? Kalau tepok sini, marah nggak? Tapi kalau palu ditolak gini, marah nggak? Marah. Kenapa? Nggak Kan sopan. sama anggota tubuh, kenapa marah? Iya juga ya. Nggak sopan sih tapi. Iya, kenapa nggak sopan? Kenapa kalau di sini sopan, kalau di sini sopan? Kenapa di sini nggak sopan? Kita tahu ya. Karena kepala kita kan bagian tubuh kita yang paling mulia, loh. Betul. Setuju kalau itu. Ada otaknya kan? Benar. Kecuali kalau otak lu di sini digini baru marah lu ya. Ya benar. Karena kepala kita adalah bagian tubuh yang paling mulia, makanya Allah merintahin kita untuk sujud. Artinya apa? Kita diperintahkan meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Supaya apa? Sebagai bukti bahwa kita menghamba kepada pencipta kita. Itu. Lagi pula, kalau kita sujud, itu bagus buat otak kita. Peredaran darah. Betul, karena otak kita kan butuh darah dan oksigen. Jantung kita di bawah otak. Kalau kita sedang duduk atau berdiri, jantung memompahkan darah dan oksigen ke otak. Iya benar, memang memompahkan ke otak. Tapi kalau kita nggak sujud, ini nggak sampai full. Bagian atas ini nggak optimal gitu. Optimalnya gimana caranya? Sujud. Ketika kita sujud, jantung jadi lebih gampang memompahin darah dan oksigen. Kalau darah dan oksigen ke otak kita cukup, apa jadi? Selain kita mengingat pencipta kita juga tenang, kita juga kreatif, gitu. Bukan? Jadi Allah merintahin sesuatu tuh bukan gak ada hikmahnya, itu semua ada hikmahnya. Termasuk merintahin zakat, termasuk merintahin puasa. Apa lagi? Ini gue tambahin yang tadi jatuh. Oh iya. Coba dipakai kayak apa? Pengen lihat gua. Pengen lihat gua kayak apa? Ini sebenarnya cara pakainya gimana? Asal gitu. Wis. Kayak apa? Kayak cek malah jadinya. Lu pakai gituan lu ke masjid lu dipakai Pak Haji lu. Keren lu. Bener ya, keren ya. Yang laki-laki Bu, Cina, kalau dikasih ginian, begitu pakai malah kelihatan lebih Cina. Yang perempuan juga begitu Bu. Waktu datang nggak pakai hijab, oke kelihatan Cina, tapi ketika pakai hijab tambah kelihatan Cina ya. Aneh itu bener. Apalagi? Cukup sih kok. Cukup ya? Pelan-pelan. Lu belajar pelan-pelan. Nanti kan lu simpan nomor gua. Iya kok. Ada apa-apa lu nggak jelas tanya gua. Kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau gue nggak bisa jawab, nanti gue tanya guru gue. Tenang aja. Ya, Islam. Pokoknya kalau Islam tuh judul gedenya berserah diri kepada pencipta. Oh, udah. Berserah diri itu artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kalau kita nggak rewel dengan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, insya Allah kita selamat. Udah. Gak cuma selamat dan sukses. Ikutin yang tadi tuh, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Kalau sholat, zakat, puasanya lu bener, insya Allah lu bisa naik haji. Gitu. Rumus ya, rumus gampang ya. Tapi kalau lu sholatnya belang bentong, zakatnya nggak pernah jalan, puasanya belang bentong, boro-boro nanti lu naik haji. Ya. Oke. Serius? Bener? Iya. Training gitu? Sayang, ya tapi nggak apa-apa, belajar kan itu belajar ya. Tapi kalau kemarin lo ketika mau belajar puasa lo udah sahadat, pahala lo gede banget. Kemarin ketika lo training puasa, ya oke lah dapat pahala, tapi nggak seperti orang Islam yang berpuasa. Pahalanya beda.
Ini kan nanya-nanya dulu ya. Harusnya sebelum puasa kemarin sadar dulu. Wah, pahala lu gede banget. Karena ketika Ramadan nih, segala ibadah kita itu pahalanya didobelin, dilipat gandakan gitu. Nggak apa-apa. Wah, latihan kan? Iya latihan gitu. Iya, latihan. Tapi emang sebelumnya udah biasa ini juga sih Pak, apa? Intermittent kali gitu ya? Oh, intermittent. Jadi Emang lu dulu obesitas apa? Enggak juga sih Pak, emang jaga. Ini aja lagi timbangan naik terus nih. Timbangannya naik terus. Ada orang yang dari sisi ilmu pengetahuan sampai menciptakan intermittent. Orang menciptakan intermittent berarti kan dia mencoba menyelesaikan masalah kesehatan orang kan? Betul. Ini ada perintah puasa sebulan. Kira-kira yang merintahin puasa ini tahu nggak manusia butuh puasa? Harusnya tahu Pak. Nah, itu maksud gua. Begitu juga zakat. Ini kira-kira yang memerintahkan orang menunaikan zakat itu kira-kira tahu nggak itu ada kebaikan buat orang lain? Itu maksudnya. Ya. Iya. Oke, cukup. Kalau cukup, alhamdulillah. Ya Bu ya, saya tutup ya izin ya. Alhamdulillah, sekarang di samping saya ada film nih, Cina Muslim. Alhamdulillah ya, Chandra sudah bersahadat, insya Allah istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, ya. Dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah, ya Bu ya. Husnul khotimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan muslim. Ya, mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Cita-cita kita mah gak jauh-jauh, gak tinggi-tinggi, cuma husnul khotimah begitu aja. Jangan sampai kita mati dalam keadaan syirik atau musyrik gitu. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah SWT. Karena kalau udah menyekutukan Allah SWT, selamanya di neraka. Begitu ya. Dan ingat, lu kan baru nih, benar-benar baru. Banyak-banyak berdoa buat orang tua lu. Supaya mereka insya Allah menjemput hidayah. Gua kasih tahu dari sekarang, ini mohon maaf ya. Selama mereka hidup, doain sebanyak-banyaknya. Tapi ketika mereka meninggal bukan dalam keadaan Islam, lu nggak boleh doain mereka. Nggak boleh doain. Ya itu karena apa? Karena roh itu tadi, roh. Kalau kita di sini manusia secara fisik, gua punya anak, gua punya orang tua, ya kan? Tapi kalau roh kan nggak ada. Roh ini tidur sama roh ini, punya anak roh ini kan nggak ada gitu loh. Roh itu kan suatu yang gaib. Jadi makanya nanti di alam sana, roh itu masing-masing. Makanya kita nggak boleh minta ampunan kepada keluarga kita, kerabat kita yang atau istilahnya yang tidak seiman dengan kita. Kalau sudah meninggal, tapi kalau masih hidup, doain sebanyak-banyaknya. Ya. Iya. Kira-kira apa yang terjadi kok? Kalau misalkan saya mendoakan keluarga saya yang udah meninggal, yang beragama non-Muslim. Allah di Quran surat At-Taubah ayat 113 dibilang nggak pantas, Nabi aja nggak pantas mendoakan kerabatnya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi aja nggak pantas, apalagi kita gitu. Ya. Oke. Nanti pelan-pelan. Oke, cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah. Saya izin tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Para pemirsa yang tadi menyaksikan Chandra Bersahadat juga mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan pahala. Lu doain juga pemirsa, ya. Gua ngeliatnya ke sono nih. Lu doain pemirsa supaya pemirsa yang mungkin masih punya utang biar cepat lunas. Mungkin yang sakit biar cepat sembuh. Amin. Yang punya masalah biar cepat selesai. Ya, doain kita semuanya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Yang mau menyalurkan zakat lewat Garda Mualaf Indonesia juga bisa, karena kita sekarang sudah menjadi mitra zakat Lasnas Dewan Dakwah. Ke nomor rekening 3030 600 atas nama Garda Mualaf Indonesia zakat ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya,
dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, supaya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka ya. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Habis ini ada ada 3 orang lagi mau datang ini hari ini 4 nih, Masya Allah ya. Sampai jumpa lagi di channel Donitan dengan konten-konten yang lain. Mudah-mudahan membawa manfaat buat para penonton semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali lagi. Ini diterima. Hati-hati, ada Qurannya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ibu, selamat ya Bu. Siapa namanya nih?